Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah atau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memulai dari awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai masa jahiliyah, kemudian sampai beliau dilahirkan dan seterusnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dan kembali kepada Allah azza wajalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu membahas tentang Sirah An-Nabawiyah? Pertama, kita perlu tahu sama-sama bahwasannya surga ada beberapa pintu-pintu surga, dan pintu surga tidak akan dibuka oleh penjaganya kecuali menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang dan beliau yang mengetuk pintu surga tersebut, baru pintu surga tersebut dibuka oleh penjaga pintu surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Ketika di hari kiamat nanti aku datang ke pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa astaftih," dan aku meminta pintu surga tersebut untuk dibuka. Fayaqulul khazin, penjaga pintu surga itu berkata kepadaku, "Man anta?" Engkau siapa? Fa'aqul, kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Fayaqul, maka penjaga pintu tersebut mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qabla." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau datang. Nah, jadi kita tidak akan bisa masuk ke dalam pintu surga sebelum diketuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam membahas Sirah Nabawiyah ini kita akan merujuk kepada banyak sekali dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, karena kita tahu sama-sama bahwasanya sepertiga dari Al-Qur'an adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu, termasuk juga perintah dan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga akan mengambil dari berbagai macam hadis, tentunya dan terutama yaitu hadis-hadis yang sahih. Namun para ahli sejarah mengatakan bahwasanya tidak mengapa kita mengambil sejarah atau sirah nabawiyah ini dari hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Tentunya tidak semua hadis yang lemah. Ada 3 kriteria hadis lemah yang mampu dan bisa kita jadikan rujukan dalam sirah nabawiyah. Kalau dalam hukum-hukum agama, dalam hukum-hukum fikih, dalam hukum-hukum akidah, kita tidak boleh merujuk kepada hadis-hadis yang lemah. Kita harus merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Namun dalam hal sejarah, dalam hal sirah nabawiyah atau kehidupan Rasulullah SAW, ada beberapa kriteria hadis yang mampu kita ambil. Yang pertama yaitu hadis dhaif ini atau hadis lemah ini bukan dha'fan syadidan, bukan tingkat kelemahannya itu sangat lemah sekali, bukan, tapi hadis lemah yang dapat ditolerir atau dapat diambil sebagai rujukan. Dan syarat yang kedua yaitu hadis dhaif ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau hadis dhaif ini atau hadis lemah ini bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran, walaupun kita hanya mengambil sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan syarat yang ketiga yaitu hadis sahih atau hadis dhaif ini, hadis lemah ini tidak dijadikan sebagai sandaran hukum, namun dijadikan sebagai penguat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Karena seorang Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau mengarang buku Sirah Nabawiyah dan memberikan judul As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Beliau hanya mengambil dari hadis-hadis yang sahih saja, dan itu tidak banyak yang dapat beliau kumpulkan dari hadis-hadis sahih yang berhubungan dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mengumpulkan kurang lebih sekitar 100 halaman atau kurang, dan itulah para ahli sejarah mengatakan bahwasanya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kehidupan yang sangat perfect, yang sangat sempurna, yang harus kita tauladani dari semenjak beliau lahir sehingga beliau menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kita mengambil hadis dhaif sebagian, namun hadis dhaif tersebut tidak sampai kepada derajat dha'fan syadidan atau sangat lemah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat di zaman dahulu mereka semua bukan hanya mengajarkan anak-anak mereka hukum-hukum akidah atau apa-apa yang berhubungan dengan akidah saja. Dan beliau, para sahabat zaman dahulu, tidak mengajarkan kepada anaknya hanya hukum-hukum fikih saja. Yang ini haram, yang ini mubah, yang ini makruh, yang ini sunnah, yang ini wajib, tidak. Tapi mereka juga mengajarkan tentang kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika itu menjelaskan, kunna nu'allimul maghazi kama nu'allim suratan minal Qur'an. Kita ngajari anak keturunan kita al-maghazi atau sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kehidupan beliau, termasuk peperangan beliau dan seterusnya, kama nu'allimu suratan minal Qur'an, sebagaimana kita ngajari anak cucu kita surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kita mengajarkan Sirah Nabawiyah ini sebagai pedoman kehidupan kita dan kehidupan anak keturunan kita seterusnya. Nah, jadi bukan cuma ngapain kita belajar begitu, nggak apa bedanya sama dongeng dan lain sebagainya. Justru sangat berbeda, karena kita mengambil kepribadian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Sirah Nabawiyah itu banyak sekali hal-hal yang mampu kita sadur, yang mampu kita saring. Salah satunya ketika kita belajar tentang Sirah Nabawiyah, kita bisa mendapatkan hukum-hukum fikih di situ. Oh, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian, beliau menjamak, beliau mengqashar. Ketika beliau dalam keadaan peperangan, beliau apakah tata cara sholat khauf dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang kita dapatkan dari kisah Sirah Nabawiyah. Begitu juga tentang akidah, banyak sekali yang kita bisa ambil poin-poin yang berkaitan dengan al-aqidah as-sahihah atau akidah yang betul. Dari mana? Bersumber dari As-Sirah An-Nabawiyah atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bisa belajar tentang an-nasikh wal mansukh. Oh, ayat ini diturunkan duluan. Oh, ayat ini kemudian dinasakh atau hukumnya tidak terpakai lagi, namun dipakai dengan hukum atau ayat-ayat yang baru. Itu semua kita tahunya dari mana? Dari Sirah An-Nabawiyah. Dan tentunya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh malas untuk belajar As-Sirah Nabawiyah. Selain cerita kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmah, kita harus mencintai Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik loh Pak, orang musyrik pernah membuat salah satu buku 100 orang yang mempunyai kepribadian yang sangat berpengaruh di muka bumi ini, dan beliau menjadikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Nah, itu orang musyrik mampu dan mau
dan semangat dan mengakui kepribadian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita orang Islam tidak mau dan tidak semangat belajar as-sirah an-nabawiyah? Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan Nabi kita ini sangat banyak sekali. Bahkan ada satu keistimewaan yang tidak dicapai oleh nabi-nabi lainnya, yaitu beliau pernah di tempat tertinggi yang ada di muka bumi ini, yaitu di Sidratul Muntaha. Ketika beliau Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika itu Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika setelah beliau Isra dan Mi'raj, beliau ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu, melihat Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, nurun anna ara. Ada sebuah cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu ketika beliau Isra dan Mi'raj, dan beliau langsung diajak omong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau adalah orang yang sangat spesial, beliau orang yang sangat istimewa. Dan insya Allah jamaah sekalian tidak akan bosan untuk mendengar cerita atau kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya kita dengar cerita-cerita yang lain aja semangat kan ya. Apalagi ini cerita yang sangat luar biasa dan syarat dengan arti dan makna yang sangat luar biasa. Ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan dari sirah nabawiyah ini, yaitu sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bedanya sejarah kita dengan sejarah nabi-nabi lainnya atau kitab-kitab suci lainnya. Yang pertama yaitu keautentikannya. Di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mempertanggungjawabkan keaslian dari sejarah tersebut. Jadi kita nggak bisa ngomong seenaknya, oh Rasulullah tuh dulu begini, nggak bisa. Kita harus kembali kepada cerita ini sanadnya dari mana. Makanya kita tahu kan dalam sebuah hadis, dalam sebuah buku, misalnya kita buka Sahih Bukhari. Ada yang pernah buka Sahih Bukhari? Ini ada. Ya Allah, kesiannya. Dalam sebuah kitab Sahih Bukhari biasanya ada hadis itu an baru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua hadis itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Jadi nggak sembarang orang, aku mendengarkan Rasulullah mengucapkan ini. Engkau ini siapa? Bisa diterima nggak persaksianmu? Apakah engkau sering mabuk? Apakah engkau sering lupa? Padahal sering lupa, semua kita sering lupa ya. Kalau sering lupa pun tidak diterima persaksian dari seorang rawi hadis tersebut atau perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi di dalam sirah nabawiyah, di dalam agama kita mempunyai standar tinggi dari kesohihan atau keautentikan cerita dan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya yang sudah banyak kita temui ya, mungkin perjanjian baru, perjanjian lama, banyak sekali yang diselewengkan. Namun Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, membuat Al-Quran selalu autentik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang sangat lengkap. Yang sangat lengkap. Beliau adalah seseorang yang sangat spektakuler. Beliau adalah seseorang yang sangat istimewa, yang mampu kita jadikan suri tauladan dari semenjak beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi.
Dan kemudian seluruh sisi dari kehidupan Rasulullah SAW teladan bagi kita. Beliau sebagai pemimpin teladan bagi kita. Jadi kalau pemimpin yang ingin mencontoh pemimpin terbaik, ya tinggal baca sirah Nabi SAW. Seorang suami pengen jadi suami yang baik, tinggal menjadi pribadi sesuai dengan pribadi Rasulullah SAW. Seorang ingin menjadi pedagang yang baik, beliau tinggal membaca apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau bukan hanya seorang pemimpin yang baik, tapi seorang ahli strategi perang yang baik, seorang manajer yang baik, seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik, yang mana seluruhnya bisa dijadikan suri tauladan. Kan biasanya Pak, kalau kita lihat tokoh-tokoh Pak ya, tokoh yang sangat berpengaruh, dia berpengaruh sebagai apa? Sebagai leader aja. Belum tentu dia sebagai ayah berpengaruh. Oke, dia berpengaruh sebagai ayah, belum tentu dia sebagai suami berpengaruh. Oke, dia berpengaruh, belum tentu sebagai bisnismen dia berpengaruh. Tapi dalam kepribadian Rasulullah SAW itu paket komplit Pak, paket komplit, segala macam ada dan segala macam bisa kita contoh dari kehidupan beliau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat istimewa, dan itu Rabb sang pencipta sendiri, Allah Azza wa Jalla, yang menerangkan hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama mengatakan kalau Rasulullah SAW tidak punya mukjizat sama sekali nih. Misalnya sama sekali beliau tidak punya mukjizat, kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup sebagai mukjizat. Walaupun beliau mempunyai mukjizat yang sangat banyak sekali, dan mukjizat beliau yang paling istimewa, yang paling utama adalah Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan sampai hari kiamat. Jadi kalau Rasulullah nggak punya mukjizat pun misalnya, kita bisa menjadikan kehidupan beliau sehari-hari sebagai mukjizat karena keistimewaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita kalau diucapkan nama Rasulullah, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersolawat, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sepelit-pelitnya orang, sebakhil-bakhilnya orang adalah man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat. Kita dibilang pelit sama orang, kau afrit sekali, sakit hati Pak, sakit hati kan ya, apalagi dibilang pelit sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita tidak mau. Oleh karena itu jangan sampai kita dijuluki sebagai orang yang pelit. Kalau kita disebutkan nama baginda Rasulullah, maka kita harus bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keajaiban. Dari contohnya makanan. Beliau makan saja ini seumur hidup beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qad. Beliau sama sekali Pak tidak pernah mencela makanan. Kita kalau sehari aja tidak mencela makanan, insya Allah bisa ya sehari ya, seminggu bisa, sebulan. Oh, istriku cantik sekali tapi ini garamnya tidak ada rasanya. Nah, biasanya kan kita pasti ada aja, walaupun diajak makan misalnya, Ustadz diajak makan di sini yuk kita makan sih, tidak enak di situ, kayak gini rasanya. Oh, Ustadz kok bisa Ustadz mencela makanan? Iya, Anda bukan Rasulullah. Kita bisa untuk biasanya membeda-bedakan, bahkan kadang mencela makanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mencela makanan. Bahkan dalam sebuah kesempatan beliau dihidangkan dob, tahu dob ya? Kadal gurun, kadrun ya. Kadal gurun dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ketika itu apa Pak? Kalau bapak yang tidak suka makan kadal dihidangkan kadal dan dikasih tahu, wahai bapak ini kadal.
Kau ngapain ngasih aku kadal? Nggak tahu apa aku nggak pernah makan kadal, misalnya seperti itulah Pak ya. Tapi Rasulullah SAW saking mulianya, saking baiknya, saking beradabnya, apa jawaban dari Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, ini adalah kadal gurun, silahkan dimakan. Rasulullah tidak ingin menyakiti hati seseorang. Beliau nggak bilang, kok kadal sih yang dikasih kepada saya, nggak ada apa makanan lain, bukan. Tapi beliau bilang, aku tidak makan karena tidak pernah ada di kampungku. Coba Pak, luar biasa sopan ya. Jadi aku nih nggak makan bukan karena nggak suka, bukan karena apa, tapi di kampungku ini nggak pernah ada makanan seperti ini. Jadi aku tidak terbiasa untuk makan makanan seperti ini. Beliau menolaknya dengan sangat baik sekali dan dengan sangat sopan sekali, dan itulah yang perlu kita contoh. Jadi beliau tidak pernah menyinggung seseorang, siapapun itu beliau tidak pernah menyinggung. Kemudian kisah lainnya yaitu pembantu beliau, ada yang tahu Pak? Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika itu membantu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tis'a aw 10 sinin. Aku pernah melayani atau membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 atau 10 tahun kira-kira lamanya. Wa ma qala liqad lima fa'alta hadza lima lam taf'al hadza. Selama 10 tahun aku tidak pernah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Ngapain kok kau begini? Ngapain kok kau tidak begini? Tidak pernah sekalipun menegur pembantunya atau pelayannya, harusnya kau tuh begini, harusnya kau tuh tidak berbuat begini. Tidak pernah Pak. Selama 9 tahun atau 10 tahun. Kalau kita sama pembantu kita kayak apa? Pembantu kita, Bu, setrikanya jangan kayak gini Bu. Bu, kalau nyuci bersihan ya sedikit Bu. Atau Pak, itu loh kebunnya tuh loh Pak, itunya dirapiin dan lain sebagainya. Ini Rasulullah 10 tahun mampu bersabar kepada pembantunya, kepada orang yang melayani dia dengan tidak pernah sekalipun menyuruh, kenapa kok tidak begini, atau lakukanlah begini, do it, don't do it. Itu nggak pernah melakukannya selama 9 atau 10 tahun lamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari semua mukaddimah yang kita uraikan tadi sudah bisa membuat kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kita untuk semangat mendengarkan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tutup dengan urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa kok kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Pertama, banyak sekali bagian dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk bagian dari agama. Salah satu contohnya apa? Banyak sekali. Mungkin contohnya adalah hukum-hukum yang ada pada kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita ketahui dari ilmu fikih misalnya. Contohnya ketika perang Khandaq atau ketika peperangan-peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Banyak sekali ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika itu musuh menyerang Rasulullah SAW dari atas dan dari bawah. Wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kaum muslimin sudah dalam keadaan suudzon sama Allah. Ya Allah, kita ini perang membela agamamu, kok tidak menang? Semua sudah berprasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua diterangkannya di mana, Pak? Diterangkannya hanya di As-Sirah An-Nabawiyah atau kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah akan kita kupas sedikit demi sedikit insya Allah, dan mudah-mudahan jamaah selalu semangat untuk mendengarkannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan, dan ini merupakan bagian dari agama, yaitu apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama kita tidak
lengkap atau tidak sempurna sampai kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita semua, kalau bapak-bapak kita, wa abna'ukum, dan anak-anak kita semua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kita semua, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan pasangan-pasangan kalian. Yang dimaksud pasangan-pasangan kalian, kalau andai kata bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan uang-uang yang kalian kumpulkan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan bisnis-bisnis yang kalian takut rugi, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai, ahabba ilaikum, kalau semua barang itu semua lebih kalian cintai daripada siapa? Minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, lebih kalian cintai semua tadi itu ya, bapak kalian, anak kalian, keluarga kalian, pasangan kalian, bisnis kalian, rumah kalian, lebih kalian cintai semua dibandingkan tiga, dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatarabbasu, tunggulah ancaman dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan suatu hal. Dan ini merupakan ancaman bagi kita semua, kita untuk tidak lebih cinta kepada barang-barang yang sudah kita sebutkan tadi dibandingkan cinta kita kepada tiga hal, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Kemudian jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum, kalian semua tidak dikatakan beriman sampai apa? Hatta akuna ahabba ilaihi min waladih, sampai aku, kata Rasulullah SAW, lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian, wa walidi, dan orang tua kalian, wan nasi ajmain, dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi kita, kalau menurut kepada hadis yang sahih ini, kita harus mencintai Rasulullah SAW di atas semuanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya engkau paling aku cintai dibandingkan segala macam, kecuali dibandingkan diriku sendiri. Wajar kan Pak ya orang mencintai dirinya sendiri ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, tidak ya Umar, harus engkau mencintai diriku atau mencintai Rasulullah lebih dibandingkan kita semua mencintai diri kita masing-masing. Dan itu perintah agama Pak. Nah, jadi bukan cuma kita mendengarkan kisah Rasul aja, bukan, tapi ini adalah perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urgensi yang ketiga, kenapa kok kita harus belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebuah orang Badui ketika itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang Badui ini kalau datang ngomongnya belak-belakan Pak, nggak pakai ngerem kan biasanya. Jadi kalau para sahabat yang sudah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau nanya itu beliau segan, kadang nyari waktu yang pas, kapan beliau bisa nanya, baru beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang Badui ini datang, tahu-tahu datang nanya, kadang bukan manggil ya Rasulullah, kadang ya Muhammad, langsung manggil namanya. Kemudian orang Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fama a'datta laha, kau nanya hari kiamat, kau sudah siap apa belum? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Jangan cuma nanya toh, kapan hari kiamat? Persiapannya seperti apa? Apa kata orang Badui tersebut atau Arabi tersebut? Ma'adattu laha min katsiri shaum
wala shalah wala shadaqah. Terus terang Rasulullah, aku mempersiapkan untuk hari kiamat bukan dengan memperbanyak puasa, bukan dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, bukan dengan memperbanyak sodako. Tidak ada, cuma sedikit yang aku persiapkan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku punya bekal untuk menghadapi hari kiamat, yaitu aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau mencintai Rasulullah, berarti engkau di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Engkau mencintai siapa Pak? Messi, Ronaldo, ya, atau yang lain, siapa, petinju dan lain sebagainya, ya akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Jadi kita harus mencintai Rasulullah SAW dan mencintai orang-orang soleh. Jadi termasuk dalam 7 golongan Pak, orang yang akan diberikan naungan ketika hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang tidak berkumpul atau berpisah kecuali atas kecintaannya kepada Allah. Ngapa ikut, kok enggak keluar lagi sama dia? Ya, dia sekarang suka minum, dia sekarang suka ke diskotik. Jadi dia meninggalkan orang itu karena Allah, karena dia sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati tetap tidak mau. Kok kamu sekarang jalan sama ini? Ya, karena dia orang soleh. Nah, ini termasuk orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi ini pentingnya kita memfilter teman, Pak. Memfilter teman, kita mencari teman yang sefrekuensi, yang ngumpulnya di Masjid Al-Ghuraba, ya kan? Atau kumpulnya di masjid-masjid lainnya. Jangan yang biasanya kerjanya cuma di kafe, nongkrong dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita untuk memilih teman. Dan juga kita penting untuk memilihkan teman buat anak-anak kita, Pak. Kita mungkin insya Allah udah ahlul masjid semua. Anak-anak kita nongkrong di mana kita nggak tahu, kan gawat tuh Pak ya. Jadi kita juga harus memilihkan teman yang baik kepada mereka. Nanti kasih tahu Pak anaknya Pak habis ini, almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi tadi ini orang Badui ini dia tidak punya bekal. Dia nanya kapan kiamat, ditanya apa bekalnya, tidak punya bekal, tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sedekah, tidak banyak sholat sunnah, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering dengar mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar kita lebih sayang kepada Rasulullah SAW, kita harus mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah Rasul, kita akan tahu sebagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Ketika itu ada seseorang yang minta sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam. Aku mau minta kambing yang sangat banyak. Kambing ma bainal jabalain. Kambing di antara 2 gunung ini. Apa kata Rasulullah SAW? Dikasih Pak. Saking dermawannya. Padahal kita tahu Rasulullah tidak seperti raja-raja Kaisar Romawi, raja-raja Kisra Persia. Tidak seperti itu. Beliau masih tidur di atas tikar. Tapi beliau dermawannya sangat luar biasa. A'to'an la yakhshal faqr. Rasulullah SAW ngasih orang tidak takut miskin, Pak. Jadi kalau beliau memberikan sesuatu, beliau tidak hitung-hitungan. Jadi sampai ini orang yang dikasih ini Pak, dikasih dikasih kambing antara 2 gunung, saking senangnya dia lari ke kaumnya. Wahai kaumku, cepetan kau masuk Islam. Ada orang yang kalau ngasih tidak mikir-mikir, yaitu Rasulullah SAW. Dermawannya sangat luar biasa. Dan itu kita tahu dari sejarah Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah lagi, yaitu ketika seseorang bernama Sofwan bin Umayyah. Jadi beliau adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, yang beliau ketika itu sangat musuh sekali terhadap Islam, dan putra beliau juga ikut musuh kepada Rasulullah SAW karena bapaknya pernah terbunuh dalam sebuah peperangan.
Pokoknya ini orang ikut dalam semua peperangan, tujuannya cuma satu. Kayak apa caranya aku yang bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saking baiknya akhlak Rasulullah, saking dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu sebelum beliau masuk Islam, beliau dibiarkan tidak masuk Islam, namun beliau diberikan hadiah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan 100 ekor onta. Beliau tetap belum masuk Islam, diberikan lagi 100 ekor onta. Beliau belum masuk Islam, diberikan lagi 100 ekor onta sampai 300 ekor onta, karena ini pembesar dari kaum kafir Quraisy ketika itu. Akhirnya beliau di akhir-akhir itu beliau mau masuk Islam dan memeluk agama Islam. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama orang yang menyakiti beliau saja, beliau sangat baik sekali. Kira-kira kita bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Ada orang yang sakit hati sama kita beli satu motor baru, tambah lagi dia nyakiti hati, kita beli mobil baru, bisa Pak? Nggak mungkin Pak ya, kita aja mobil kita kurang lebih kan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan sekali, dan itu semua kita bisa tahu dari kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari hadis-hadis beliau. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tahadau tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan itu wajar dan manusiawi Pak ya. Kita punya teman dua misalnya, A sama B, sama-sama soleh, sama-sama baik. Yang satu sering ngajak makan tapi bayar sendiri-sendiri, yang satu sering ngajak makan tapi ditraktir. Mana lebih kita senang Pak? Pastinya sering traktir kita ya. Dan itu wajar dan itu manusiawi, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tahadau tahabbu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dan itu hadiah yang paling biasa bagi mereka, namun kita mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, yaitu jasa-jasa beliau menyebarkan agama Islam, yang dengan itu kita bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena jasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua ini yang mendapatkan hadiah yang sangat istimewa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selayaknya kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Pak yang dapat kita sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada waktu, ada bisa pertanyaan ya. Waktu sekitar 11 atau 12 menit. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi jamaah Al-Ghuraba ini pinter-pinter, ada yang mau nanya. Insyaallah. Apa perlu yang nanya dikasih hadiah? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada berarti yang mau wudu, yang mau persiapan untuk sholat isya lagi 10 menit, silakan membaca Al-Quran. Al-Quran tak perhatiin rapi terus Pak. Pegang nih Pak. Pegang nih, dibaca Al-Quran yang masih ada 10 menit. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.